Tak menyangka pasukan musyrikin pimpinan Khalid bin Walid ini muncul dari belakang, pasukan muslim pun panik. Seketika situasi menjadi chaos. Pasukan muslim yang berjumlah 90-an orang yang sedang asyik-asyiknya mengumpulkan harta rampasan perang ini segera bangkit dan melawan. Namun gelombang besar kaum musyrikin itu tak terbendung. Mereka pun lari tunggang langgang. Sementara itu bendera musyrikin yang jatuh kembali dipungut dan berkibar. Pasukan muslim yang sudah jauh mengejar musuh pun syok dan berbalik ke belakang. Sedangkan pasukan musyrikin yang mereka kejar berbalik mengejar mereka. Akibatnya dua pasukan muslimin pun bertabrakan. Dalam insiden itu terjadi pembunuhan antara sesama muslim secara tak sengaja saking chaosnya situasi. Di tengah situasi yang chaos itu, seorang Quraisy bernama Shiba bin Abdul Uzza menantang Hamzah berduel. Hamzah pun meladeninya. Namun sedang konsentrasi berduel, dari balik pepohonan Wahsy lalu muncul dan mulai membidik sasarannya itu. Pertarungan antara Hamzah dan Shiba pun akhirnya berakhir di mana Hamzah berhasil menumbangkan musuhnya itu. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba sebuah tombak melesat cepat dengan tepat mengenai perut bagian bawah Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah sempat melihat Wahsy dan bermaksud menyerangnya, namun rasa sakit yang teramat sangat mencegahnya. Akhirnya singa Allah itu pun roboh bersimbah darah dan mati syahid. Melihat buruannya tak bernyawa lagi, Wahsy lalu menghampiri dan mencabut tombaknya. Setelah itu ia kembali ke barisan belakang pasukan Quraisy. Wahsy sama sekali tidak ikut berperang. Urusannya di perang Uhud hanya satu, yaitu membunuh Hamzah guna membebaskan dirinya dari perbudakan. Satu persatu sahabat Nabi yang lain pun ikut gugur. Salah satunya adalah pemegang bendera pasukan muslim, yaitu Mus'ab bin Umair. Saat situasi chaos, pasukan musyrikin terus berusaha mendekati Nabi agar berhasil membunuhnya. Mus'ab yang melihat itu berusaha mencegahnya. Dengan memegang bendera di tangan kiri, ia menyerang musuh dengan pedang di tangan kanannya. Namun seorang Quraisy bernama Ibnu Qami'ah al-Laitsi berhasil membunuhnya. Saat berhasil membunuh Mus'ab, ia berteriak bahwa ia telah membunuh Nabi. Dengan cepat tersebarlah rumor bahwa Nabi telah gugur. Berita hoaks ini begitu menghancurkan moral pasukan muslimin, hingga seorang Umar bin Khattab sampai duduk bersimpuh di tanah saking putus asanya. Namun Anas bin Nadar menyuruhnya bangkit dan menyebut syahid menyusul Rasulullah. Mereka pun kembali bangkit dan bertarung. Anas bin Nadar pun akhirnya syahid fisabilillah. Sementara itu Rasulullah yang sudah dikira gugur berteriak menyuruh para sahabat yang berkumpul di sisinya. Namun situasi chaos membuat suaranya tak terdengar. Hanya 9 sahabat yang berhasil mendekat di sisi beliau. Naas, teriakan Rasulullah ini terdengar Khalid bin Walid. Ia dan pasukannya lalu bergegas menerjang Rasulullah dan para sahabat yang melindunginya. Dari 9 sahabat, 8 sahabat akhirnya gugur. Yang tersisa hanyalah Talhah yang terus berusaha melindungi Nabi dengan gagahnya. Saat situasi kritis, Sa'ad bin Abi Waqqas datang membantu. Keduanya lalu berusaha melindungi Nabi dan mundur ke arah Gunung Uhud. Saat mundur inilah ketiganya terperosok ke dalam lubang jebakan yang telah dibuat oleh seorang Nasrani dari Madinah bernama Abu Amir Ar-Rahib. Saat di lubang inilah seorang Quraisy bernama Abdullah bin Abi Qami'ah menghantamkan pedangnya ke punggung sebelah kanan baginda Rasulullah. Pedang tersebut mengenai baju besi Nabi tapi tak berhasil melukainya. Namun hantaman pedang kedua datang hingga mengenai helm perang Nabi, hingga salah satu jaring besi sebelah kanan di helm tersebut rusak dan menancap ke pipi baginda hingga tembus mengenai gigi gerahamnya. Hal tersebut membuat gigi geraham baginda Rasulullah tanggal. Darah pun bercucuran. Segera setelah itu Talhah berhasil naik dari lubang dan menarik Nabi keluar dari lubang. Tak lama kemudian Sa'ad juga berhasil keluar dari lubang. Mereka berdua kembali menjadi tameng hidup Rasulullah. Tak lama kemudian Ali dan sahabat lain datang membantu. Kedatangan pasukan muslimin ini membuat para penyerang Rasulullah mundur. Ali juga memungut bendera kaum muslimin yang sebelumnya di tangan Mus'ab. Melihat bendera tersebut, seluruh pasukan muslimin pun berdatangan dan kembali berkumpul. Setelah semua pasukan berkumpul kembali, Rasulullah memerintahkan mereka mundur ke atas gunung Uhud. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun Abu Sufyan mencegahnya karena terlalu beresiko. Dari lereng tersebut lalu Abu Sufyan berteriak, "Inilah pembalasan atas perang Badar." Lalu Umar bin Khattab menyahut dengan berkata, "Sungguh kematian kami tempatnya di surga dan kematian kalian di neraka." Setelah itu Abu Sufyan dan tentara Quraisy pergi. Di medan perang yang telah usai itu dipenuhi mayat-mayat yang bergelimpangan. Seorang wanita penuh dendam lalu berjalan menuju mayat Hamzah. Di hadapan jenazah Hamzah, ia lalu memotong hidung beliau dan membelah dadanya. Hindun lalu merobek jantung Hamzah. Ia berusaha mengunyahnya tapi tak sanggup menelannya. Setelah itu ia bangkit dan meninggalkan lokasi pertempuran bersama pasukan Quraisy yang lain. Setelah melihat pasukan Quraisy pergi, pasukan muslim lalu turun dari gunung Uhud guna mengumpulkan jenazah para sahabat yang telah gugur untuk disolatkan dan dikuburkan.
Setelah selesai dengan itu semua, barulah mereka kembali ke Madinah.